Terpujilah Tuhan, sebab hari ini Jumat 3 Oktober 2025 kita masih diberi kesempatan ada dalam persekutuan pendengar renungan Oasis Fajar. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala, mengangkat hati kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau pembawa sukacita dalam hidup kami yang terkadang banyak mengalami keadaan yang tidak dapat kami mengerti. Oleh karena itu, mohon bimbingan-Mu atas kami semua. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-30 hingga 33. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam hinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Keluhan yang membawa sukacita. Ini judul hari ini. Sebagai renungan dalam ayat penekanan ayat 31, jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Martin Luther, reformator gereja, dikenal dengan 5 sola. Salah satunya adalah sola scriptura. Sola scriptura adalah doktrin yang menyatakan bahwa hanya Alkitab adalah satu-satunya sumber otoritas yang mutlak, benar dan final dalam hal iman dan praktek hidup Kristen. Saat membaca Alkitab, ada bagian yang dimengerti, namun ada juga bagian yang tidak dimengerti. Faktor itulah yang membuat kita kadang mengurungkan niat untuk membaca Alkitab selanjutnya. Dalam konteks ini, ada seorang sida-sida dari Ethiopia yang memiliki jabatan tinggi di kerajaan Ethiopia yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Namun ada bagian yang tidak dimengertinya. Kemudian, atas petunjuk Tuhan, Rasul Filipus disuruh menemuinya dan memberikan bimbingan untuk menjelaskan bagian yang tidak dimengerti. Saudaraku, ada banyak orang kadang tidak mengerti bagian Alkitab tertentu. Namun ada petunjuk yang dapat membimbing kita untuk mengerti isi Alkitab tersebut. Pertama, peran Roh Kudus. Alkitab adalah firman Allah, maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk memahaminya. Martin Luther pernah mengatakan,
Scriptura sui ipsius interpres, artinya Alkitab adalah penafsir dirinya sendiri. Yang kedua, peran hamba Tuhan. Mereka yang belajar Alkitab dengan baik dan ketat di sekolah teologi, mereka dapat berperan seperti Rasul Filipus untuk pembimbing kita untuk memahami isi Alkitab dengan tepat dan benar. Jadi, bacalah terus Alkitab. Ia akan menuntun hidup kita untuk lebih mengenal Allah yang benar, sekaligus mengenal siapa diri kita. Penegasannya, ketika untuk ke-100 kalinya saya membacanya, saya merasa bahwa Alkitab itu jauh lebih indah daripada waktu saya pertama kali membacanya. Charles H. Spurgeon. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami membaca Alkitab setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, demikianlah uraian dan pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita untuk memahaminya dan membagikannya bagi orang lain. Amin.